Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Oke, saya mau pantun dulu. Belanja empek-empek di Palembang. Tak sengaja bertemu dengan Pak Pajar. Terapkan selalu protokol kesehatan dan semangat selalu dalam belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan guru hebat semua, untuk memulai acara pada malam hari ini, kita buka acara dengan sama-sama membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah sesi talk show yang kita tunggu-tunggu. Narasumber kita pada acara kali ini adalah Guru Niken Kurnianingsi, SPD. Beliau ini adalah Edu Teacher PAUD KB Mutiara Ceria. Adapun prestasi beliau, yang pertama juara menulis tentang tingkat nasional, kemudian AFE PAUD tingkat Kabupaten Tangerang, kemudian pengarang literasi berpuisi pada buku antologi, dan merupakan narasumber di beberapa kegiatan baik offline maupun online. Selamat malam Guru Niken. Ya, selamat malam. Tegang ya? Siapa yang tegang nih? Pak Deris yang tegang. Sehat Guru Niken ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Deris ngajar di mana Mbak Deris? Oh, saya ngajar di SD 4 Muara Rupit, Muara Tara. Oh, guru SD kelas berapa Mbak Deris? Kelas 2 sekarang, Guru. Biasanya manggilnya Bu Deri apa ada nama panggilan lain? Ibu Deri. Oh, Bu Deri ya. Langsung ya Guru ya. Iya, Bu Deri sebagai apa di sini di Komet Banten? Oh, sebagai PJ Media Manual kalau nggak salah. Wah, sama seperti saya. Berarti hebat juga dong Bu Deri. Kreativitasnya. Masih belajar Guru.
Lanjut ya Guru. Silakan. Baiklah, tema materi yang akan disampaikan adalah mengatasi learning loss dengan kreativitas tanpa batas. Adapun durasi pemaparan materi pada malam hari ini kurang lebih 2 jam. Dan guru-guru hebat sekalian bisa mengajukan pertanyaan pada kolom chat. Kemudian bisa menuliskan nama instansi, kemudian pertanyaannya. Tidak usah berlama-lama lagi. Kepada Guru Niken, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya double. Nggak apa-apa, Mbak Deres. Mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi, lebih jago kali nanti suara ininya sebagai pembawa acara. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya gimana nih saat gempa tadi sore? Masih ini enggak? Masih berdebar-debar aja. Sama takbir. Iya betul, banyak berzikir ya Bu Satinem ya. Saya juga tadi sempat deg-degan waktu lagi pas mau, aduh mana nanti malam mau tampil gimana ini. Sempat grogi juga Mbak Dery, sama kayak Mbak Dery. Udah bawaan dari kecil saya kalau berbicara memang kurang bisa dengan teman-teman, saya terbiasa dengan tulisan-tulisan tangan gitu. Jadi mohon dimaklumi nanti kalau emang gaya bicara saya mungkin ada yang kurang berkenan atau bagaimana. Tapi teman-teman di WA kayak Bu Satinem tahu betul ya karakter tulisan saya ya. Ibu yang lain mungkin udah biasa tergabung di grup gitu, udah mengerti gaya bicara saya memang mungkin kurang baik karena emang campuran saya itu Bu dari Palembang, Jawa, Sunda, Bandung gitu kan, Betawi juga. Jadi logat bicaranya udah nggak karuan. Kadang-kadang berbicara logat Sunda, kadang-kadang logatnya logat Jawa gitu. Ya ada karedok, ada pecel, ada gado-gado ya. Betul Bu Satinem ya. Alhamdulillah saat ini kita akan membicarakan, saya juga mengucapkan juga terima kasih dulu kepada host kita yaitu pembina di sini yaitu Bapak Iqbal, teman saya selama satu perjuangan di Komet, dan juga terima kasih kepada ketua koordinatornya dari Komet Palembang, siapa ya Mbak Dery? Guru Mustika. Ada nggak ya di sini? Sama Guru Anik. Ada Guru. Apakah ada yang mau disampaikan itu tentang ini Komet Banten sebelum saya mulai, Bu Mustika? Sebagai perkenalan ini loh ketua koordinator dari Komet Palembang, orang Palembang asli bukan? Kayak saya Palembang campuran. Guru Mustika ada. Oh, mungkin beliau lagi ini kali ya, ada kesibukan. Ya, salam kenal Bu Niken dengan rekan semua yang ada di sini. Kebetulan saya rekannya Guru Mustika gitu ya. Kita sama-sama membantu gitu Guru ya. Terima kasih atas waktunya dan nantinya perkenalkan dulu ya. Nama saya Anikwati, saya dari Musirawas Utara. Kalau kemarin Guru Niken tuh bilang saya dari Oki, ada kakek saya, maka saya nggak respon karena saya juga kurang paham. Saya daerahnya sangat paling utara dari Sumatera Selatan, paling ujung itu Bu Niken. Kalau mau ke Palembang sekitar 10 sampai 12 jam. Jadi paling pinggir. Terima kasih rekan-rekan semua atas kehadirannya di sini. Masya Allah ini luar biasa, banyak sekali yang bergabung. Pasti ini gara-gara Bu Niken ini, karena pematerinya Bu Niken, makanya yang hadir Masya Allah luar biasa ya. Mudah-mudahan Komplang, Komet Palembang bisa menyusul, paling tidak kita bisa seperti kolaborasi ya. Komet-komet yang sudah
yang sudah senior ibaratnya gitu, karena Komet Palembang sendiri baru berjalan, baru latihan berdiri seperti itu. Mohon bimbingannya bagi guru-guru di sini yang sudah berpengalaman di Komet ya, termasuk Ibu Ken dan Satina. Mungkin saya pertama gabung Komet itu dengan kan ya, terus pernah juga ikut di Banten sama apa ya, sama karena kendala HP akhirnya saya keluar, jadi sekarang tinggal di itu aja di Komet Palembang ini. Itu mungkin sekilas perkenalan untuk saya, dan alhamdulillah juga apa ya, semangatnya guru-guru di Palembang itu luar biasa, memberikan ya untuk belajar biar seperti rekan-rekan yang ada di Komet yang lainnya, di mana tetap belajar gitu untuk anak-anak kita. Jadi nanti apabila ada penyampaian baik itu dari rekan-rekan yang jadi moderator ataupun apapun petugas di sini, kalau banyak kekurangannya mohon dimaklumi gitu Ibu Niken ya. Ini masih sangat-sangat belajar, masih perlu benar-benar perlu bimbingan banget gitu guru. Nah, mungkin itu dari saya, Guru Mustika kalau mau menambahkan. Guru Mus? Mungkin jaringan mungkin ya? Iya. Guru Musnya belum kelihatan. Iya, nggak apa-apa Bu Anik, saya sangat hargai sekali atas kesempatan saat ini diundang oleh dari Komet Palembang gitu untuk mengisi di kegiatan ini. Dan semoga Komet Palembang ke depannya juga makin maju dan mempunyai banyak anggota yang saling bersinergi ya untuk Komet Palembang tersebut. Sehingga kita sama-sama lah se-Indonesia bisa memperbaiki semua keadaan anak-anak, pembelajaran, sehingga keadaan atau pembelajaran kita semakin maju ke depannya seperti halnya yang telah menjadi contoh di luar negeri gitu. Juga keadaan ekonominya juga Bu ya, belajar makin baik, ekonomi guru-guru makin baik semuanya, terutama yang di era swasta. Amin guru, amin guru. Iya ya. Di sini sinyal Masya Allah soalnya, apalagi kalau hujan itu mati lampu sudah hilang semuanya Bu Niken. Jadi kalau misalnya nanti ada seperti Guru Mustika, mungkin di hujan di sana ya. Seperti ini kondisi kami itu. Ya ini juga sebetulnya yang hadir kan se-Indonesia ya. Mungkin bukan hanya Palembang, di daerah-daerah lain juga sama Bu. Kalau yang bagian daerah-daerah apa tuh terpencil gitu daerah, ada yang di daerah pedalaman gitu, itu juga sama. Ya saya saya juga memaklumi keadaan teman-teman semua. Ya semoga pada malam ini kita bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Tanpa memperpanjang waktu lagi, saya akan mencoba mulai share screen materi saya malam ini. Mudah-mudahan nanti nggak kelempar lagi kayak tadi. Tadi sempat kaget, udah kelempar keluar. Nah, seperti ini Bu ya, yaitu mengatasi learning loss dengan kreativitas tanpa batas gitu. Maksudnya apa gitu? Memang pada saat ini kan sekolah-sekolah itu kita udah lama ya mengalami pandemi, sehingga anak-anak udah terbiasa dengan media digital di rumah gitu, dengan media-media sosial yang sering mereka geluti. Kadang-kadang ketika mereka sedang belajar Zoom, iseng buka-buka Instagram, buka-buka YouTube gitu kan, buka-buka media yang lain, sehingga akhirnya terbengkalai gitu kan kegiatan-kegiatan pembelajaran akibat dari kurangnya perhatian orang tua ataupun kurangnya perhatian guru ketika anak mengikuti pembelajaran online. Selanjutnya, sebenarnya apa sih dengan yang disebut dengan learning loss itu? Learning loss itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan baik itu secara umum ataupun secara spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu itu ya. Karena faktor tertentu ini yang pengertian umum, karena faktor tertentu. Tapi di Indonesia bahwa learning loss itu dikaitkan dengan faktor-faktor tertentunya itu adalah karena libur terlampau panjang,
karena putus sekolah dan ditutupnya pembelajaran tatap muka. Jadi seolah-olah itu adalah sebagai alasan Bu ya, alasan dari seorang guru ataupun pemerintah, anak-anak learning loss nih gara-gara pandemi gitu. Jadi pandemi dibuat alasan pandemi gitu. Padahal di luar negeri sendiri gitu, konsep learning loss itu sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Karena memang termasuk dalam liburan sekolah gitu kan, termasuk kelamaan liburan. Kalau di luar negeri itu kan ada macam-macam libur Bu ya, libur musim semi, libur musim gugur, libur musim dingin gitu kan. Berbeda dengan kita, justru kita termasuk libur yang sedikit, beda banget sama orang luar negeri. Kalau dilihat dari ke dunia gitu, libur paling sedikit itu tuh memang Indonesia gitu. Kalau di luar negeri tuh banyak liburnya, tapi liburan mereka itu ada manfaatnya gitu, karena setiap kali mereka liburan, mereka ditugaskan dalam suatu proyek. Beda sama kita, liburan dikasih tumpukan buku, aduh bikin pusing. Termasuk saya Bu ya, liburan kuliah juga saya sendiri ngalamin, disuruh buka 10 jurnal dan suruh ngebahas dari 10 jurnal tersebut gitu. Jadi seperti itu. Jadi konsep learning ini kalau di luar negeri itu adalah kegiatan yang akibat putus sekolah atau tidak efektifnya suatu pembelajaran sehingga orang malas sekolah atau menurunnya pengetahuan atau keterampilan dari siswa gitu disebabkan oleh kekurangan atau terputusnya berkelanjutan pendidikan. Jadi misalkan akibat karena keadaan negara, misalkan negara itu tersebut perang gitu atau negara itu atau banjir gitu kan, keadaan cuaca sehingga terjadilah learning loss. Kalau luar negeri seperti itu Bu ya. Enggak Indonesia kan semuanya di apa tuh kayak pandemi dijadikan apa namanya? Pandemi itu jadi akibatnya learning loss. Padahal tidak termasuk demikian konsep dari arti dari learning loss. Gitu. Jadi kalau dalam keseluruhan bahwa learning loss itu adalah pengajaran yang kurang efektif gitu kan. Jika melihat ke belakang sebelumnya terjadi pandemi, sebetulnya sebelum pandemi ini siswa sudah sering gitu mengalami learning loss gitu yang tidak pernah disadari oleh guru, dinas ataupun dinas pendidikan dan pemerintah. Jadi paham Bu ya bahwa learning loss itu memang sudah ada sejak sebelum adanya pandemi itu. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadikan hal tersebut menjadi learning loss gitu kan, Ibu ya? Karena salah satu di Indonesia itu karena pandemi gitu kan. Salah satunya juga ada karena teknologi yang kurang memadai. Di Indonesia memang banyak kurang sekali Bu ya masalah teknologi. Jadi kadang-kadang ada guru yang nggak punya HP gitu. Kadang kita nyalahin muridnya nggak punya HP Bu, padahal gurunya sendiri juga HP-nya HP butut ibarat kata ya Bu ya. Gitu kan. Untuk mengirim mendownload video atau mengirim apa tuh namanya mengirim gambar atau pesan atau menerima pun membutuhkan suatu apa tuh jaringan, membutuhkan suatu memori gitu. Pengorbanan juga besar dalam pandemi tersebut. Ini adalah anak-anak pedalaman yang menggunakan walkie-talkie gitu. Karena nggak ada HP, mereka menggunakan walkie-talkie di daerah pedalaman gitu kan. Nah ini dia nih Bu nih. Jadi anak yang pembelajaran yang kurang efektif akan terjadi seperti ini. Anak ada timbul suatu emosi pada suatu anak, adanya timbul emosi marah ataupun timbul emosi learning loss. Kemarin saya sempat lupa ya, karena sering mengisi lospat, begitu ditanya Bu Anik, Bu judulnya apa? Saya bilang lost learning. Baru sadar, Bu itu salah Bu, judulnya bukan lost learning, tapi learning apa? Bukan lost learning tapi learning loss katanya. Oh iya, saya sering kelupaan karena terbiasa mengisi materi kreativitas, jadi antara lost part dengan learning loss jadi ketukar-tukar gitu kan. Jadi seperti ini karena keseringnya seorang guru terlalu mengandalkan buku-buku, jadi akhirnya seperti ini timbul suatu emosi dan kebosanan dalam pembelajaran. Nah selanjutnya seperti ini Bu ya. Saatnya guru berdaya dan berguna. Nah, kalau Bu Anik hafal nggak itu kira-kira apa namanya dari Komet apa ya ini? Apa ya namanya? Disebut apa sih yang guru berdaya guna itu? Simbol atau apa ya? Itunya Komet gitu. Jargon mungkin ya? Ya jargonnya Komet.
Guru Bu Dery hafal nggak nih jargonnya Komet? Guru apa? Ayo. Guru berdaya. Berdaya dan apa dan berguna, benar gak sih? Aku lupa lagi. Guru Jadi memang berguna. kita disatukan dalam Komet itu agar menjadi berdaya. Berdaya itu maksudnya bukan berarti kita harus mempunyai teknologi yang bagus-bagus, Bu ya. Bukan berarti kita harus mempunyai HP yang dengan sekian giga gitu. Tapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah yang berdaya gitu. Walaupun di sekitar kita tidak ada teknologi, tapi kita bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan. Nah, ini dia. Jadi menurut Jimmer atau Scorebrook, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Nah, itu dia, Bu. Jadi jangan menjadikan pandemi sebagai alasan dalam pembelajaran daring atau sinkronus gitu kan. Kita juga bisa, Bu, gitu kan, melakukan pembelajaran dalam pandemi ini walaupun tidak daring, tapi berupaya untuk menjauhi peningkatan wabah positif COVID. Lalu yang kedua adalah guru itu karena mempunyai inovasi, itu adalah kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi sendiri adalah kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah sehingga peluang guna menumbuhkan suatu usaha gitu. Jadi kita berpeluang menjadi seorang yang berguna untuk menimbulkan suatu usaha. Jadi guru itu adalah dengan berusaha kita menjadi bermanfaat dan berdaya guna untuk semua orang, Bu ya. Maksudnya semua orang yang tadinya mungkin dari guru POT yang tadinya anak-anak sehingga sampai dewasa pun yang kita ajarkan tetap berdaya guna. Misalnya kita ngajar daya dari huruf yang tadi tidak mengenal huruf, lalu anak tersebut mengenal huruf dan bisa baca, itu kan suatu manfaat bagi seorang guru gitu ya kan. Nah, selanjutnya adalah penyebab learning loss ini di Indonesia. Pertama, ini saya ambil secara umum ya, bukan karena pandemi. Jadi jangan jadikan pandemi sebagai kambing hitam apa ya namanya ya, alasan gitu kan tentang learning loss. Jadi yang pertama adalah jenuhnya kegiatan belajar yang monoton. Apakah itu orang tua atau guru bersikap otoriter sehingga anak bosan dengan kegiatan belajar. Nah, ini termasuk adalah model pembelajaran di mana seorang model pembelajaran yang berpusat pada guru gitu, bukan berpusat pada anak. Jadi guru selalu mementingkan emosinya di sini gitu kan, tidak mau ribet, tidak mau susah, pokoknya anak-anak udah ada buku paket dan LKS ini Bu gitu kan. Kalau saya mikirin anak-anak kapan atau saya mikirin usaha atau Bu, nanti batik saya keburu nggak laku. Jadi ada yang begitu ya. Anak-anak lagi pusing saya sama kreativitas gitu kan. Karena memang saya maklumi Bu ya, karena memang keadaan kemampuan ekonomi mungkin tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi di Brunei ataupun di Malaysia gitu, saya maklumi, tapi kadang-kadang juga kita pahami bahwa tugas guru itu sangat mulia gitu. Jadi walaupun apapun yang terjadi dengan kita, rezeki tidak akan tertukar gitu. Rezeki akan datang dimanapun juga, bahwa guru itu adalah serba berkecukupan gitu, walaupun tidak berlebihan. Itu hebatnya seorang guru, dan nanti amalnya pun akan membawa kita menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu Bu ya, bahwa kita tuh jangan hanya mengandalkan buku paket ataupun hanya mengandalkan kurikulum yang monoton gitu, itu lagi yang menimbulkan kejenuhan pada anak. Jadi tidak berpusat pada anak, tidak menggunakan pembelajaran merdeka belajar gitu, tapi menggunakan istilah kayak merdeka mengajar. Terserah saya mau ngajar apa kayak gitu kan, gitu. Istilah guru nanti juga akan ada nih Bu nih, setelah merdeka belajar nanti akan ada di Singkabe itu, bocoran saya dapat bocoran dari teman, akan ada pembelajaran yang dinamakan merdeka mengajar gitu. Merdeka mengajar itu bukan berarti awalnya kan anak merdeka belajar, bukan berarti anak semuanya belajar gitu kan. Nanti ada merdeka mengajar bukan berarti guru semuanya mengajar gitu kan. Gitu. Hari ini mungkin ada harusnya tema tanaman, tapi kita masih di tema binatang terus kayak begitu. Mentang-mentang ada merdeka mengajar, saya mau ngajarnya maunya begini aja gitu kan. Bukan berarti, nanti juga akan dibahas oleh Pak untuk minggu depan, kita akan belajar tentang prototipe. Nah, kurikulum prototipe itu ada berkaitan juga dengan kurikulum prototipe. Lalu yang kedua adalah cara belajar yang tidak efektif. Nah, ini dia Bu ya.
Yaitu seringkali anak-anak dipaksakan untuk menghafal atau secara pasif gitu kan, membuat anak-anak jenuh dan kehilangan gairah belajar sehingga dia malas untuk belajar gitu. Tidak efektif ini artinya contohnya saya banyak ngomong terus aja ngejelasin tanpa memberikan kesempatan anak untuk bertanya, anak untuk mengamati, tidak memberikan kesempatan anak untuk berbicara gitu kan, mengungkapkan ide-idenya gitu. Jadi semuanya itu hanya dari guru gitu. Jadi guru kalau keseringan menggunakan metode ceramah terus-menerus juga pasti bosan gitu ya kan di kelas. Seperti halnya ya, seperti halnya gitu kan untuk ini ya untuk anak-anak SMA. Saya sering banget ya nemu karena saya juga mempunyai seorang anak sekolah di SMA. Itu seperti itu Bu. Jadi anak di mati karena masalah pandemi gitu. Pandemi mah susah Pak ngajarin anak-anak gitu kan alasannya karena ini apa tuh namanya jadi guru terus aja berbicara tampilan butuh di email. Nah, mohon ke host ya diperhatikan mungkin biasanya kalau Zoom yang baru masuk itu suaranya memang terbuka jadi dimaklumi gitu. Biasanya kalau mereka masuk audionya terbuka jadi mohon mungkin bisa diperhatikan oleh co-host. Terima kasih. Lalu selanjutnya adalah suasana lingkungan yang tidak kondusif. Itu bagi anak-anak konsentrasi sangat mudah terbagi jika suasana rumah mungkin dari rumah dia moodnya udah kurang baik, datang ke sekolah dikasih tugas dan PR yang banyak gitu kan. Ditambah lagi gurunya nggak mau tahu keadaan si anak gitu. Pokoknya hari ini ngerjain ini, bisa nggak bisa harus bisa gitu kan. Mungkin kalau anak PAUD masih ada ya pembelajaran mengenal emosi, anak ditanya dulu mau apa. Tapi kalau untuk anak jenjang ke atas itu kan SMP atau SMA, terutama sekolah negeri kan yang satu sekolah muridnya banyak tuh guru suka udah mulai jarang nih memperhatikan keadaan si murid gitu. Nah, kerjakan halaman sekian. Nah, kalau di Komet itu Bu sudah ada Bu namanya media pembelajaran memudahkan anak-anak bagaimana belajar. Misalkan media untuk mempermudah anak-anak mengenal bahasa Inggris dengan baik gitu kan kayak seperti itu. Nah, jadi dengan adanya media ini juga mengubah suasana lingkungan gitu kan. Suasana lingkungan yang tadinya mungkin lingkungan sekolahnya juga udah berangkat hujan, becek gitu kan. Sampai di sekolah gurunya nggak datang, juga itu termasuk sesuatu yang plus minus buat murid ya. Plusnya mungkin senang nggak belajar, tapi minusnya mereka jadi kurang dapat pembelajaran di situ. Lalu selanjutnya itu adalah ada masalah sosial lingkungan sekolah atau di rumah, yaitu ketika anak merasa terintimidasi atau bullying atau dilecehkan oleh teman-teman lainnya, sehingga bersih tegang juga antara di rumah dan di sekolah, ini kurang perhatian dari guru sehingga mengakibatkan gairah belajar anak berkurang. Nah, ini adalah suatu masalah juga Bu yang lagi ngetren sekarang adalah masalah bullying, yaitu di mana sesama emosi anak di sekitar lingkungan dan di rumah sehingga saling bisa menyakiti keadaan anak-anak yang lain. Nah, selanjutnya adalah cara mengatasi learning loss. Kita sebagai seorang guru, sebetulnya bagaimana sih cara mengatasi learning loss itu? Yang pertama-tama adalah kita mengenal gaya belajar anak gitu. Memang agak sulit ya kita mengenal gaya belajar anak, tapi kita bisa melihat dari gaya belajar anak ketika anak itu masuk sekolah, kita berikan tes gitu kan. Bisa tes psikologi ataupun tes akademik. Anak itu adalah mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda tiap anak. Ada anak yang belajar mengandalkan auditori, yaitu di mana anak lebih senang mendengar gitu kan. Ketika dia mendengar cerita gitu kan, guru banyak mendongeng, dia lebih mengena gitu kan. Dengan dia bercerita atau dia lebih senang mendengar melalui radio gitu kan, atau mendengar gurunya memberikan penjelasan gitu kan. Ada yang seperti itu, dia lebih mengena kepada auditori, itu pendengaran. Tapi memang jarang Bu ya kalau anak lebih senang mendengar dibandingin kita belajar visual. Biasanya juga ini anak-anak dengan gaya belajar visual, yaitu di mana anak-anak lebih senang melihat gitu medianya secara langsung dibandingin tadi auditori gitu. Jadi mereka lebih senang misalkan Bu Guru nerangin, anak-anak nanti ini pohon ini nanti ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, ada bijinya, tapi mereka nggak ngerti gitu apa ya gitu kan. Dia lebih senang melihat gitu. Ini misalkan walaupun kita tidak bisa melihat menunjukkan secara konkret, kita bisa melalui gambar gitu kan.
ini loh yang namanya pohon, ini loh namanya akar, ini loh yang namanya apa tuh namanya buah, batang gitu kalau untuk istilah sederhana. Begitu juga dengan di sekolah tinggi kan juga ada ya gaya belajar, misalkan anak-anak disuruh mengenal misalkan pembelajaran, ada kan mengenal pembelajaran Canva gitu. Guru nerangin aja cara buka Canva, cara buka ini, tapi anak-anak tidak diperlihatkan secara langsung bagaimana, seperti apa gitu kan Canva itu, atau tidak disuruh menggunakan membawa alat gitu kan. Contohnya alat ukur. Kemarin saya sempat belajar ya bukan belajar, saya sempat mengajari anak-anak SD. Saya lihat buku tematik mereka itu, buku tematik itu ada namanya alat ukur, ada yang namanya meteran, ada yang namanya mengukur bentuk lingkaran, apa ya, asograf apa ya. Ini kayak Bu Dery tahu nih, kelas 2 nih, buku tematik yang sekarang tentang alat ukur ya Bu Dery ya. Iya, tangga 1-an, Guru. Kan ada 3 alat ukur itu ya. Alat ukur meteran, alat ukur apa Bu Dery? Aku lupa lagi. Pokoknya belakangnya graf-graf gitu, asiograf gitu. Itu saya buka, saya mencoba untuk mengajari anak tersebut. Kebetulan dia minta bimbingan khusus ke saya, itu kan kelas 2 SD. Dan saya bingung gitu, pernah nggak guru kamu nunjukin apa ya Bu Dery untuk mengukur suatu lingkaran? Kan ada gambar kipas angin, nanti alat ukurnya beda gitu kan ya. Jadi ada 3 tuh alat ukur untuk mengukur palu atau yang kecil. Jangka bukan? Nah iya, model jangka kayak gitu. Jangkar. Iya, itu kan kalau anak visual pusing nggak Bu? Model jangkar apa, asmograf apa gitu kan? Taunya meteran doang karena emaknya sering pakai tukang jahit. Kalau tukang jahit ya pasti sering lihat namanya meteran. Tapi kalau emaknya bukan tukang jahit juga bingung kan, meteran apa? Meteran taunya penggaris aja anak-anak kan selama ini yang mereka alat ukur itu hanya mengetahui alat sebagai meteran gitu karena mereka biasa melihat penggaris gitu kan. Nah itu dia. Jadi susah sekali gitu. Tentunya juga anak saya gitu. Anak saya kebetulan dia lebih senang kreativitas Bu ya, dia terbiasa ngutak-ngatik. Nah, anak yang terbiasa ngutak-ngatik membuat suatu kreativitas biasanya dia lebih condong kepada pembelajaran visual, apa yang dia lihat dia praktekkan. Beda sama auditori. Nah, ketika dia belajar seperti ini, itu nilainya jatuh semua. Gurunya bingung, Bu, anak Ibu kok berkata dia tuh sering gitu ya menjawab ada kan beberapa anak di mana menjawab pertanyaan nggak bisa, padahal pertanyaan itu hanya mudah gitu kan, terutama anak-anak SD nih, ketika habis dari TK dia masuk SD disuruh menjawab pertanyaannya mudah Bu, biasakanlah hidup bersih dan di manakah Anda terbiasa membuang sampah. Nah itu pertanyaan seperti itu. Nah itu anak saya aja harus dijelasin lagi sambil pakai mulut emaknya gitu kan, menurut ibunya gitu kan. Kamu tuh buang sampah di mana? Itu aja itu pertanyaannya kayak sampai digituin. Jadi itu dia tuh nggak paham membaca suatu tulisan gitu. Itu dia karena seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang guru kurang paham sama anak-anak. Pokoknya dikasih buku semua anak disamain gitu kan. Baik nggak peduli apakah gaya belajarnya dia mempunyai kelebihan di auditori atau di visual, dan terakhir adalah kinestetik. Kinestetik adalah cara belajar dengan menggunakan fisik Bu ya. Contohnya salah satunya ini biasanya seorang mahasiswa atau anak SMA gitu. Dia pusing dengerin gurunya baca terus, tapi ada juga orang yang dengan gaya belajar itu dengan cara menulis. Jadi dia bisa paham setiap kali gurunya ngomong ditulis, nanti dibaca gitu kan. Di visual dengan membaca gitu. Ada yang seperti itu. Jadi kadang-kadang gurunya berbicara, saya dulu pernah Bu belajar oleh dosen gitu ya, nggak boleh nulis, dengerin dulu gitu kan. Saya dengerin, udah saya inget-inget nih, pokoknya nanti dia ngomong ini akan saya tulis, dia ngomong ini akan saya tulis. Selesai, begitu dia pulang, saya bingung mau nulis apa ya, tadi apa yang dia omongin. Nah ini dia kadang-kadang guru kurang paham ya. Ketika ketika dia menerangkan, dia tidak paham kemampuan anak tersebut. Padahal anak tersebut lebih senang dengan cara menulisnya. Anak TK juga ada Bu yang seperti itu. Bu, saya sudah suruh dia untuk mengambil buku warna merah. Warna merah D yang ini visualnya udah dikasih tahu, secara audio udah diomongin buku warna merah, tapi tetap ngeblank gitu. Nah kita nggak tahu apa sebetulnya gaya belajar apa yang sebetulnya bisa dilakukan. Nah itu kadang-kadang adalah kelemahan kita itu tidak memahami gaya belajar anaknya. Tadi dia coba tulis gitu kan, buku warna merah. Nah sekarang coba bangun gitu kan, coba tangannya
fokus 1 2 1 2 ini berapa 1 2 1 2. Nanti kalau udah benar tadi Bu Guru nyuruh apa ngambil buku merah. Jadi kalau tingkat fokusnya sudah kita stimulasi, nah baru kita lakukan. Begitu juga terhadap anak-anak baik SD, SMP ataupun SMA gitu. Itu butuh sekali Bu ya, kita mengasah fokus mereka dengan cara kita mengetahui sebetulnya apa sih gaya belajar anak murid-murid kita dalam satu kelas tersebut gitu, karena memang gaya belajar anak beda-beda. Nah ini masuk juga dalam kategori pembelajaran berdiferensial, yaitu pembelajaran di mana kita bisa memahami kelebihan dan kekurangan anak masing-masing dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah selanjutnya adalah cara mengatasi kita learning adalah seorang guru mempergunakan bahan ajar gitu. Nah, tadi seperti yang kita lihat gambar anak tersebut kan, apabila guru hanya mengandalkan buku paket gitu kan, buku-buku hanya mengandalkan seperti itu, dan kita sibuk dengan kesibukan dunia kita di luar dari guru gitu, misalnya kita disambik dengan sibuk dengan les, sibuk dengan bisnis gitu kan, terlampau sibuk seperti itu, jadi kita tidak memperhatikan bahan ajar. Padahal bahan ajar itu mudah biar kita dapat gitu kan. Salah satunya adalah bahan belajar yang kita gunakan adalah Lostpat gitu kan. Yaitu kita bisa menggunakan bahan belajar Lostpat, yaitu material lepas pasang yang ada di sekitar kita sebagai bahan ajar. Mungkin juga ada sebagian guru-guru yang sudah mengerti apa artinya Lostpat, tapi bingung cara mengaplikasikan Lostpat gitu ya. Itu saya maklumi sendiri Bu ya. Saya sendiri mengalami Bu ya. Mengalami ketika pertama kali menjadi guru disuruh bikin RPPH. Ya mungkin bagi yang ahli ngomongnya gampang, gampang bikin RPPH kan. Tapi kalau kita yang sama sekali belum belajar bagaimana cara membuat RPPH, emang berasa banget ya yang namanya kesulitan memahami sesuatu metode gitu yang digunakan. Nah ini sebetulnya Lostpat itu gampang, nanti saya unjukin gambar-gambarnya seperti apa Lostpat. Lalu pembelajaran STEAM. Nah ini adalah pembelajaran STEAM ini juga sebetulnya bahan ajar yang mudah didapat juga yang kita bisa yang ada di sekitar kita gitu kan. Lalu bahan alam gitu kan, bahan alam dan bahan daur ulang. Ini beda Bu ya antara Lostpat, STEAM, bahan alam dan bahan daur ulang. Kadang-kadang orang menyamakan antara Lostpat dengan bahan daur ulang. Ada yang menyamakan antara bahan alam dengan bahan daur ulang. Sebetulnya secara spesifik mereka berbeda-beda Bu ya. Nah, maaf Bu Dery mungkin bisa matikan. Nah, lalu cara mengatasi learning loss kita tadi ya, selain mengenal gaya belajar anak, kita harus memahami gitu gangguan pembelajaran bagi anak. Jadi walaupun dia mempunyai kelebihan di gaya belajar, auditori, visual dan kinestetik, kita juga harus memahami sebetulnya apa sih kenapa dia pintar tapi dia malas nulis gitu kan. Dia tuh nggak ngerti-ngerti gitu karena ternyata dia itu mengalami gangguan pembelajaran seperti halnya disleksia atau speak delay atau tantrum yang mudah emosi atau ADHD atau ada juga disebabkan anak karena kurangnya kefokusan. Nah ini juga kadang-kadang kurang dipahami oleh guru ketika anak masuk sekolah. Kadang-kadang kita mengalami tes dulu kan, dia seperti normal gitu kan ketika masuk sama guru sopan segala macam, tiba-tiba ketika dia bersosialisasi dengan teman ada satu kelainan gitu kan. Kalau pada remaja mungkin tadi adalah gangguan belajar tadi karena bully ataupun karena karena udah mulai ini Bu ya tahap kalau kasarnya itu menuju tahap sek apa ya namanya udah balik gitu ya, tahap balik itu mungkin juga sebagai suatu gangguan pembelajaran, jadi masuk ke dalam tantrum, emosi yang kurang stabil. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mengatasi learning loss, yaitu ketika kita sendiri sebagai guru paham, kita menguasai model pembelajaran apa nih untuk diterapkan ke anak-anak. Apabila seorang guru tidak paham dengan sentra, tidak memaksakan diri gitu kan untuk anak untuk mengikuti sentra, kita pelan-pelan dulu, kita dulu belajar bagaimana sih sentra gitu kan, coba dulu pelan-pelan kepada anak-anak gitu kan, kita paham dulu model pembelajaran apa ya gitu kan, jadi kita tidak salah konsep Bu antara model pembelajaran area, model pembelajaran sentra, model pembelajaran kelompok itu kan mempunyai ciri khas masing-masing ya, tidak mencampur adukan gitu kan. Model pembelajaran alam, memang sebetulnya banyak model-model pembelajaran yang kita ketahui. Ada juga model pembelajaran, intinya adalah model pembelajaran yang terbaik adalah model pembelajaran yang berpusat pada anak
dan juga model pembelajaran Merdeka Belajar yang bagaimana membutuhkan seorang kreativitas seorang guru. Tadi ini ya kegiatan efektif. Nah, kegiatan efektif di kelas adalah di mana guru tidak selalu menggunakan metode yang itu terus. Contohnya metode ceramah yang tadi saya jelaskan. Banyak metode yang digunakan dalam kegiatan efektif itu. Kita bisa menggunakan metode dalam kegiatan Merdeka Belajar, metode belajarnya, ataupun metode belajar saintifik atau HOTS, yaitu kita merangsang anak untuk order thinking gitu. Maksudnya HOTS, bersaintifik gitu. Yang tadi 5M Bu ya. Anak mengamati, menanyakan, mengkomunikasi, seperti itu saya lupa secara garis rincinya. Lalu yang paling utama kegiatan efektif yang sekarang ini lagi digalakkan oleh pemerintah adalah project blended learning. Tadi saya katakan gitu kan, walau di luar negeri, walaupun di sekolah itu banyak liburnya gitu kan, ini tetap diterapkan namanya project blended learning gitu. Kenapa kita mengalami learning loss sehingga kebodohan atau literasi itu terus menurun gitu, tidak naik-naik di Indonesia. Apalagi pembelajaran literasi ya. Karena guru-guru kurang memahami pembelajaran tadi project blended learning. Kenapa anak SD tidak bisa memahami isi bacaan gitu kan? Ya karena si guru sendiri tidak memahami yang disebut project blended learning gitu. Saya tahunya teori-teori aja gitu kan. Sedangkan di sekolah mengandalkan buku tema aja, tematik gitu kan. Nanti kira-kira menurut mereka yang sulit dilengkapi. Ketika mereka kira-kira saya bisa nih matematik ini, itu gurunya aja sudah memilih-milih ya pelajaran yang mana yang akan mereka pelajari gitu kan. Yang kira-kira menurut mereka bisa, mereka gunakan gitu. Padahal dengan seperti halnya anak saya gitu ya, mendapat tugas suruh kerjakan halaman 53. Pikir saya ini guru tahu apa enggak sih sebetulnya halaman 53 itu apa kan? Padahal halaman 53 itu adalah coba diskusikan dengan teman kamu katanya gitu kan. Sedangkan dia di rumah tapi suruh diskusi sama teman sebangku atau dia bilang gitu kan. Kira-kira menurut kamu apa sih gitu kan? Tentang apa sih gitu kan, tentang menjawab. Itu kadang-kadang tetap aja kita kasih bimbingan gitu kan sebagai orang tua. Oh begini. Sedangkan di sekolah sendiri mereka jarang diajarin proyek gitu kan, berkumpul berkelompok gitu, seperti itu. Begitu juga anak SMP gitu kan, ketika mereka belajar kimia, belajar fisika, biologi, itu kadang-kadang lebih condong kepada teori-teori sehingga pusing sama rumus gitu kan. Itu udah kehabisan akal gitu kan. Kadang-kadang rumus ini nih untuk apa sih? Dulu saya pernah Bu, contohnya saya juga pernah ngalamin Bu waktu saya belajar fisika. Sebetulnya untuk apa sih teori Einstein tuh yang E-kuadrat itu tuh untuk apa dalam kehidupan saya gitu kan. Nah, justru dengan proyek bandar ini yaitu bagaimana kehidupan sehari-hari kita diaplikasikan dan manfaat apa gitu kan. Manfaat apa sih saya menggunakan sendok dan garpu gitu kalau untuk anak PAUD kan. Sebetulnya manfaatnya apa sih gitu kan, saya makan dengan tangan itu untuk proyek. Dalam pelajaran tema kebutuhan, untuk apa sih saya makan 5 sehat 4 sempurna. Nah, itu kan ada proyek kan gitu kan. Nanti kita lihat mana anak yang suka makan ikan, mana anak yang tidak suka makan sayur-sayuran. Itu kan suatu proyek juga gitu sebagai seorang guru. Gitu. Selanjutnya sampai lupa. Selanjutnya tadi udah sebentar Bu ya. Ini dia pengaruh CTR. Nah, ini CTR itu adalah contextual learning, yaitu di mana seorang guru jarang sekali menciptakan suatu pembelajaran dengan cara yang konteks, dengan cara yang nyata gitu. Mereka kebanyakan ngajarin ini loh pesawat gitu kan, ini loh pesawat terbang, ini loh helikopter gitu, walaupun anak-anak nggak pernah lihat. Padahal sebetulnya dengan ada media itu kan guru megang HP nih, itu kita minta izin ke kepala sekolah, Bu, saya mau hari ini materi gitu kan, misalkan tentang tadi kendaraan nih kalau untuk anak PAUD ya, atau anak SD gitu kan, menuju kepada kendaraan. Saya mohon menggunakan HP atau menggunakan, ada kan di sekolah juga yang disebut dengan apa sih, layar besar ya. Kalau orang zaman dulu nyebutnya layar tancap.
kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang layar apa deh Bu? Aduh saya kalau lagi Proyektor. lagi ngajar sering error, maaf ya. Proyektor Ya, Bunda. kayak infokus gitu ya, Ya Bunda. infokus betul. Infokus. Ada infokus gitu kan. Itu kita manfaatkan infokus gitu kan. Jadi kalau anak yang terbiasa dengan pembelajaran dengan gaya visual, dia tuh melihat gitu kan. Oh, bedanya helikopter dengan dengan pesawat terbang dengan terbang layang kan beda-beda Bu ya, pesawat terbang juga jenisnya gitu loh. Itu satu jenis aja gitu. Seperti halnya contoh kereta api. Kereta api aja jika bermacam-macam jenisnya. Ada yang disebut dengan lokomotif, ada yang disebut dengan kereta barang, kereta batu bara, ada yang kereta penumpang, ada yang disebut kereta yang cepat banget itu. Nah kayak gitu-gitu. Nah itu butuh sesuatu yang nyata gitu. Walaupun kita tidak bisa memberikan suatu hal yang nyata, tapi kita tidak, kalau bisa jangan hanya bicara aja, ini loh, ini tadi saya sebutin ke anak saya, ini loh meteran, ini loh tadi apa jangka apa sih saya bilang, pokoknya alat ukur gitu, 3 macam alat ukur itu hanya teori, tapi kalau bisa anak juga melihat. Seperti halnya pembelajaran fisika di SMA gitu kan. Kalau mungkin kalau di biologi, anak-anak bisa melihat dia biologi karena pengaruh dengan lingkungan. Tapi kalau fisika, kayak misalkan bikin sampo, kalau zaman saya dulu ada tuh butuh praktek langsung membuat sampo. Sampo itu bahannya dari jenis busa, namanya apa-apa, saya udah lupa juga namanya ya. Karena udah sekarang ke guru PAUD. Oh dulu saya masih ingat yang apa tuh CN, saya masih ingat cuma O2, si O2 sampai sekarang hanya itu doang yang saya ingat, lambang-lambang fisika. Jadi membuat sampo aja itu sampai dipraktekin Bu gitu kan. Ya, jadi manfaat dari bahan ini gitu itu kayak dari sinus ke logaritma itu dipraktekin kalau zaman dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang gitu. Karena itu dia pengaruh contextual learning itu sangat pengaruh banget untuk kecerdasan anak. Dimana anak yang kinestetik itu maunya kan langsung praktek dia, praktek. Oh ternyata seperti ini. Nah itu kan ibu bisa melihat kan antara di luar negeri dengan di Indonesia. Ketika mereka liburan, mereka bikin proyek, sedangkan Indonesia liburan ya udah libur gitu, anak bermain seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah ini yang panah ke bawah itu karena akibat drilling Bu ya. Nah lingkungan yang ke atas adalah apabila guru lebih condong kepada lingkungan sebagai konseptual learningnya. Jadi memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar anak sebagai sumber belajar. Nah kalau yang ke bawah itu adalah kita terlampau drilling gitu kan, anak menghafal aja gitu kan, anak hanya membaca saja, padahal dia nggak suka dengan membaca, dia lebih condong kepada langsung pada kinestetik gitu. Nah ini juga ada Bu lingkungan sebagai sumber belajar di mana seorang anak itu belajar berdasarkan proses ya, bukan berdasarkan hasil. Dan asesmen yang digunakan, asesmen atau penilaian adalah asesmen otentik, yaitu di mana guru melihat langsung, oh ternyata anak ini mempunyai kelemahan di sini gitu. Jadi misalkan seperti ini yang disebut asesmen atau pengaruh CTR dalam penilaian. Ketika dalam penilaian, Ibu kan ada ya namanya evaluasi kegiatan. Contohnya kalau di SMA mah UTS gitu kan, UTS. Ibu kasih soal setiap semua anak satu berat gitu kan. Berat nih soal nih gitu kan, baik anak PAUD ataupun anak SMA dikasih soal yang sama gitu kan. Menurut Bu Guru mudah ini soal, tapi guru tidak melihat gaya belajar anak gitu kan, ataupun guru tidak memahami bagaimana kondisi si anak yang tadi materi di mana anak-anak mempunyai gangguan pembelajaran yang berbeda-beda. Nah, kalau dalam asesmen otentik kita melihat bagaimana keadaan si anak gitu. Jadi beda Bu tesnya juga gitu kan, setiap tes pengetesannya gitu kan. Kalau anak yang mengalami gangguan pelajaran seperti ini, tesnya seperti ini. Tapi banyak guru yang nggak peduli. Bu udah bikin soal untuk anak kelas 3 Bu, udah nih Bu soalnya Bu. Bu udah bikin Bu untuk anak SMA kelas 9. Oh ya udah ini Bu gitu kan. Pokoknya berat semua disamakan, kita menganggap sebuah anak murid sama, begitu juga yang anak PAUD, yang kelas B pokoknya anak semuanya sama, yang nggak diinin oleh guru pokoknya BSB gitu kan. Yang dibantu oleh guru pokoknya dia bukan lupa lagi deh tuh. BSH gitu ya, BSH nilainya seperti itu, disamakan semuanya, tidak melihat seperti itu. Nah itu dia sebenarnya bahwa AKM atau asesmen adalah seorang guru menilai disesuaikan dengan keadaan kemampuan murid gitu. Misalkan kondisi di rumahnya dia kondisi si anak sedang mengalami, contohnya seorang tua mengalami perceraian, itu anak kan mengalami shock ya, disuruh jawab soal sama dengan anak kondisi yang sehat gitu kan, sehat jasmani dan rohani itu kan guru nggak mau tahu.
dia nilainya pokoknya sekian gitu kan. Itu dia, jadi anak berdasarkan hasil gitu. Hasil nilainya 7, nilainya 8, nilainya 9, tidak berdasarkan proses gitu kan, berdasarkan asesmen otentik tadi kan. Tidak seperti itu. Nah, itu diharapkan apabila guru yang menjadikan sumber belajar adalah lingkungan sebagai sumber belajar, maka guru juga mempunyai penilaian yang khusus kepada anak tersebut. Beda dengan guru yang selalu menggunakan CTR atau drilling. Nah, gambar selanjutnya seperti ini, Bu ya. Nah, tapi ini saya hanya punya gambar guru PAUD aja, Bu ya. Kalau yang guru untuk SD SMP nggak punya. Jadi seperti ini, Bu ya. Nah, di sini seorang guru menyediakan bahan-bahan ajar yang tadi saya sebutkan dari bahan alam. Bahan alam itu contohnya batu-batuan, ya kan, bahan alam tuh batu-batuan, daun-daunan, gitu kan. Apalagi ya dari itu alam juga ada yang dua kan, alam basah, alam kering, dan bahan-bahan low spark. Di sini sudah ada yang material lepas pasang, bahan-bahan steam yang nantinya bisa diarahkan anak untuk menjadi suatu proyek seperti itu. Nah, kalau gambar yang tadi, gambar ini mungkin Ibu bisa lihat di YouTube saya. Ini saya menciptakan tentang APE, waktu itu saya juara APE di kabupaten seperti ini yang tadi Ibu lihat. Malu saya ngasih tahunya. Ini aja di selanjutnya nih. Nah, ini Bu ya. Bagaimana saya cuma bisa dari PAUD ya, maaf ya sebelumnya untuk guru-guru yang lain. Biasanya saya di sekolah itu sebelum pembelajaran dimulai kita mengadakan RPPH dengan guru-guru kan. Kita mau apa nih ke depannya seperti itu kan. Jadi bahan apa yang kita gunakan. Jadi bagaimana memancing guru-guru yang lain untuk berkreativitas. Kadang-kadang kepala sekolah bingung, Bu, saya udah nyuruh dia itu udah ngasih fotokopian sekian tumpuk, udah ngasih file-file, tapi guru saya tetap nggak mau, Bu ya. Ya nggak mau karena apa? Karena gini loh, seorang kepala sekolah nyuruh guru, contohnya gini, si kepala sekolah itu mandor angkot, si guru supir angkot gitu. Ini contohnya ya, saya cuma ngasih contoh doang. Bu guru tolong ya, nanti Ibu ke pasar gitu kan. Ibu tahu kan pasar angkot. Oh ya Bu, tahu gitu kan. Tahu doang. Tapi dia bingung, ini ke pasar jalannya lewat mana ya? Pokoknya apa kata kepala sekolah diiyahin doang gitu. Si kepala sekolah bingung, ditunggu di pasar kok nih guru nggak nyampe-nyampe ya. Seperti itu kan contohnya. Nah tadi saya bilang udah nyuruh guru berkreativitas tapi bingung harus bagaimana gitu kan seorang guru. Nah biasanya kan saya kalau setiap minggu itu setiap hari Sabtu saya kumpulin guru-guru. Kita mau apa nih gitu kan. Kita bantu pengetahuan mereka. Misalkan kalau materi apa namanya hari ini tema ini gitu kan. Kita Bu Ibu mau pakai kreativitas apa, kita buka Bu ya. Facebook kita buka, Instagram kita buka, Google kita buka gitu kan. Satu-satu gitu pelajaran di Google juga udah lengkap sebetulnya Bu. Ibu-ibu mau tema apa juga sudah ada untuk SD, SMP dan SMA. Kreativitas apa yang mau kita ini itu sebetulnya sudah ada. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita malas membuka media digital gitu. Seperti halnya yang tadi, seorang kepala sekolah nyuruh si guru ke pasar, dia nggak nyampe-nyampe. Kenapa dia nggak nyampe-nyampe? Karena si guru malas buka Google Map gitu. Padahal dengan Google Map kan bisa ya kita nyampe ke sono kalau gurunya kreatif buka Google Map. Kadang-kadang ya si guru susah juga nih katanya gitu kan, nggak mau nggak mau kreatif. Ya udah sama kepala sekolah dikasih lah Google Map untuk mempermudah jalannya dia gitu. Nah tadi saya bilang apabila guru susah untuk menyuruh murid ya tadi adakan acara apa sih namanya ya, revisi kepala sekolah tadi seminggu sekali kita bikin gitu sama-sama sama teman untuk minggu kedepannya kita sama-sama buka Google, buka media-media yang sudah ada di sekolah. Nah ini contohnya Bu ya, saya bawa nih laptop bukan laptop lagi, Lego maksudnya, saya bawa Lego ke kelas. Hari ini kita mau belajar, ini kebetulan saya kelompok Bu ya, bukan sentra, tapi Ibu bisa menjalankan ke sentra. Ibu bisa ke sentra berhitung, bisa ke sentra ini setiap harinya. Contohnya gini Bu, saya bawa Lego ke kelas gitu kan. Ini sekarang kita akan belajar berhitung. Ini jadi contextual learning itu anak langsung dengan apa yang dia hitung. Ibu jangan sering-sering nulis di papan tulis 1 tambah 2, 2 tambah 3, anak suruh jawab gitu kan. Itu sama aja kita menanam
toge Bu ya. Ibu tahu kan menanam toge. Ketika Ibu memberikan materi yang metode ceramah atau dengan terlalu fokus, Ibu, saya niatnya nanti mau bikin kecerdasan anak, tapi Ibu nggak sadar bahwa yang Ibu bangun dengan teori tadi adalah Ibu membangun seperti halnya toge. Toge itu kan cepat dia ditanam, tanam langsung tumbuh gitu kan, seperti itu. Nah, Ibu juga bisa bilang nih ke orang tua murid sebagai parenting, ibu-ibu kami menerapkan untuk guru PAUD contohnya ya, kami sedang mengasah anak-anak calistung, tapi calistungnya seperti ini Bu ya, seperti gambar ini. Calistung seperti misalkan yang Ibu, kan ada suka ada tuh orang-orang apa tuh namanya, orang tua murid yang protes gitu kan. Anak saya belajarnya kok nggak begini sih Bu, nggak begitu sih Bu gitu kan. Kita beri penjelasan. Ada anak yang udah baru lulus TK udah hafal perkalian gitu kan. Nah itu seperti halnya kita menanam toge yang tadi saya bilang Bu. Toge itu ketika ditanam tumbuh cepat, subur, tinggi. Beda sama nanam pohon mangga. Pohon mangga itu kan kita menanamnya itu kan dengan proses yang lama Bu ya. Tapi kan manfaatnya juga nanti kan akan besar ke atasnya, atau nanam pohon kelapa. Itu kan nanti manfaatnya akan besar, dan akan berbuah juga menghasilkan juga banyak manfaatnya. Nah, seperti itu kepada anak-anak. Ketika kita belajar contextual learning, jam berapa Bu ya? Oh, masih jam sekian. Takutnya kebanyakan bicara. Nah, saya bawa ini Lego ke kelas. Pertama kita akan belajar berhitung anak-anak. Saya kasih tahu kan, saya kasih kartu. Ini angka berapa? Jadi penjelasan anak 1, 2, 3. Ini anak SD juga bisa Bu ya. Untuk anak SD misalkan dari rumah mereka bawa peralatan apa aja lah, biji-bijian juga boleh. Membawa biji-bijian atau membawa apa tuh namanya, batu-batuan gitu kan. Baik, kita susun 1, 2, 3 kan saya susun tuh Lego. Nah, dalam penyusunan pertama anak bisa mengenal huruf, anak bisa mengklasifikasikan itu maksudnya itu anak bisa tahu, misalnya kita bilang untuk nomor 1 warnanya merah atau nomor 1 warnanya hijau. Untuk 2 coba anak-anak susun yang warnanya merah sama biru misalkan gitu kan. Itu kan mengklasifikasikan Bu ya. Jadi anak-anak tahu oh yang merah ini, yang biru ini. Nah, selain kita mengetahui konsep seperti ini, kita juga bisa mengenalkan anak konsep seriasi. Jadi mana yang pendek, mana yang panjang banget, mana yang lebih panjang. Nah, setelah belajar konsep ini, kita juga bisa nanti kalau gitu mana yang lebih besar, 5 atau 6. Kalau anak PAUD mungkin mana yang akan dimakan, kan gambar moncong buaya Bu ya. Mana yang dimakan gitu kan. Biasanya buaya lebih senang makan yang besar dibandingin makan yang sedikit gitu kan. Mereka membuat satu lambang seperti ini kan. Ya, lambang seperti ini gitu. Nah, untuk anak SD juga bisa. Jadi secara konseptual learning dia tahu mana yang sedikit, konsep mana yang besar, mana yang sedikit, mana yang tinggi, sedang, besar, dengan sendirinya kan terasah kan dengan seperti itu. Karena dengan konseptual learning tadi gitu. Seperti itu. Kita sekaligus kita belajar tentang literasi, numerasi, konsep. Atau juga bisa dengan konsep jual beli, setelah banyak begini kita jual gitu kan ke anak-anak gitu. Misalkan yang 6 harganya sekian gitu kan, seperti itu. Lalu dengan cara STEAM. Nah, STEAM seperti ini, Bu. Jadi anak-anak itu diasah kreativitasnya atau imajinasinya. Tiba-tiba nggak geser ya. Nah, seperti ini STEAM. STEAM itu kan ada sainsnya, ada teknologinya, ada engineeringnya, ada artnya, ada matematiknya. Nah, ini kan gambar ini butuh matematika Bu ya untuk dia menyusun menjadi satu gerbong ya kan. Ada satu gerakan gitu kan, seperti itu. Ini juga ada perhitungannya, mana yang kecil, mana yang besar gitu. Yang besar ini akan menjadi seperti apa, misalnya menjadi seperti ini. Kalau ini digabungkan dengan yang ini akan menjadi apa gitu kan. Nah, ini dengan sendiri terbentuk nih, dia mencoba membuat suatu golok gitu kan, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ya itu lagi. Nah, selanjutnya adalah anak, nah tadi ini, menuju host order thinking, yaitu ketika anak mengamati, misalkan hari ini Ibu belajar alat ukur. Kita menyuruh anak Bu secara langsung alat ukur, aduh saya lupa lagi ya. Bukan saya lupa. Sebentar Bu ya. Bentar. Nggak bisa dimatiin ya suaranya ya. Saya buat alat ukur sendiri, yaitu dari gantungan baju. Mungkin Ibu-ibu kemarin atau lagi, kalau Ibu-ibu yang kemarin ikut acara Gurame, lihat kan ya, saya membawa alat ukur lagi. Saya membuat alat ukur dari gantungan baju. Gantungan baju ini saya kasih tali kanan kirinya, bawahnya saya kasih mangkok.
Ini untuk anak PAUD Bu ya. Jadi anak bisa mengukur. Nah kayak gini nantinya nih. Kalau kita ganti nih menjadi gantungan baju, kita kasih tali, bawahnya kasih mangkok gitu kan, mangkok 2 gitu. Kita lihat, ini Lego yang 5 sama 6 bisa kita ukur mana yang lebih berat, 5 atau 6 gitu kan. Atau enggak kita suruh ukur antara hapusannya si A sama hapusan B gitu kan. Misalnya hapusannya si A lebih kecil, hapusan B lebih besar. Kita mana yang lebih berat gitu kan. Lebih berat mana gitu kan. Atau ada juga kita mempergunakan alat ukur baku. Kalau untuk anak SMA mungkin bisa ya dengan sebutan hasta. Panjang lemari ini berapa hasta gitu kan. Dari senti ke dari meter ke sentimeter gitu kan, seperti itu. Nah, itu menggunakan secara contextual learning gitu, alat ukurnya apa gitu kan, langsung gitu kan. Kalau sekarang mungkin udah ada alat ukur digital. Tapi bagaimana dengan yang di arah pendalaman? Pendalaman ya itu dia Bu, kita mencoba membuat alat ukur sendiri gitu loh. Gitu kan. Ada mungkin kita sering mengenal ya orang-orang pedalaman, jadi nggak bisa menyebut meter. Bu, berapa langkah Bu ya kira-kira jarak dari ibu ke sekolah? Pokoknya 1 kilometer, ya berapa langkah Bu? Karena emang dia kurang paham mungkin dengan kata-kata meter atau kilometer karena sudah terbiasa dengan alat ukur baku ya, dengan kata langkah gitu, dengan kata hasta gitu kan, hasta itu. Mungkin kalau yang tangannya panjang bisa lebih panjang lagi Bu. Lalu dengan komunikasi gitu, dengan Lego aja saya sudah bisa menciptakan komunikasi gitu kan, yaitu dengan bahasa. Itu dengan bahasa bisa dengan cara bermain peran atau menggunakan coba bentuk huruf A dari Lego atau B dari Lego gitu kan. Atau dengan bahasa Inggris gitu kan. Contohnya misalnya gini, ketika anak-anak mengenal ini Lego nih, kita nyebutkan membentuk suatu benda, kita bisa menyebutkan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Seperti tadi Bia nih, 6 dengan bahasa Inggris, 5 dengan bahasa Arab, atau 4 berapa bahasa Inggris atau bahasa Arabnya. Jadi seperti ini. Ini anak-anak mencoba berkreativitas di luar ruangan ya. Mungkin kalau dalam ruangan agak bosan, sesekali kita juga berusaha untuk belajar di luar ruangan atau outdoor. Nah, selanjutnya untuk anak. Nah, ini untuk anak SD atau SMP bagaimana dengan Lego? Ini anak TK aja udah saya pelajari, udah saya ajarkan Bu ya. Dengan Lego anak udah belajar pecahan gitu. Gimana caranya? Nah, ini contoh gambarnya. Contoh gambar-gambar di mana anak sudah belajar apa tuh namanya pembagian secara langsung dan pecahan gitu kan. Ini contohnya. 1/2 itu berarti ada berapa sih barangnya? Kan orang-orang nggak ngerti ya. 1/2 itu apa sih 1/2 gitu kan? 1/2 itu barangnya sebetulnya ini jadi 1, tapi barangnya itu ada 2. Nah, kalau kayak begini paham kan Bu anak-anak Bu dengan cara contextual learning atau mungkin kalau gurunya berbaik hati setiap hari gurunya bawa kue bolu kali ya, apa bawa roti dipotong. Atau mungkin sekalian nih tema kesehatan. Anak-anak besok bawa roti ya, rotinya dipotong-potong. Ini namanya 1/4, bagi-bagi temannya ke 4 orang, itu namanya 1/4. Itu kan cukup repot ya, Bi. Sesekali kita mungkin secara contextual learning, kita sekali belajar kepada anak seperti ini loh, contextual learning gitu kan. Nah, seperti ini Bu ya. Ini ketika anak belajar penjumlahan secara langsung, jadi Ibu ngasih soalnya kayak gini Bu. Bukan seperti yang mungkin Ibu tahu ya, kalau Ibu sering lihat, saya juga sering ngasih materi, kadang-kadang guru minta Bu, minta dong Bu, apa tuh namanya, LK untuk ini. Padahal kalau dengan LK kadang-kadang membuat tadi saya bilang kalau LK itu sebetulnya asemen anak berdasarkan nilai gitu. Kalau kayak gini kan ketahuan ya anak berdasarkan proses hasil, berdasarkan proses kan, bukan berdasarkan hasil gitu. Dalam proses anak secara ini langsung untuk menilai yang mana 1/2, yang mana 5 tambah 7 itu seperti apa ya kan secara langsung. 3/4 seperti apa gitu kan. Mana yang lebih besar? 3/4/7 seperti apa gitu kan secara contextual learning-nya. Bisa juga dengan batu Bu ya, batu warna-warni atau dengan kalau selalu dengan makanan repot juga Bu ya. Tiap hari anaknya bawa makanan terus atau bawa gundu gitu. Tapi sekarang anak udah ada yang membawa gundu Bu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan kita tanpa batas.
Saya juga mencontohkan Lego anak-anak TK perkalian dengan Lego Bu ya. Tapi caranya nggak langsung perkali, nggak langsung tulisan 2 kali 2 enggak gitu kan. Anak-anak coba ya, anak-anak melangkah langkah 2 gitu. Apa ya? Saya sempat lupa. Karena saya sekarang udah belajar, sekarang saya udah pindah ke kelompok bermain lagi. Kalau tahun kemarin saya belajar ke kelompok B, dikasih tugas sama kepala sekolah kelompok B. Sekarang saya pindah ke kelompok bermain itu usia sampai 2 sampai 3 tahun. Lompat, bilangan lompat 2 gitu. Anak-anak sekarang kita belajar bilangan lompat 2 dari 2. Ya apa aja? Ini saya sambil begini, Bu. Habis 2 berapa? Anak-anak tahu 4. Habis 4 berapa? Apa tuh namanya? 4 habis 4 berarti 6. Habis 4 berapa? Itu terus begini terus saya tuh 2. Jadi anak-anak paham dengan lama-lama dengan perkalian. Kayak tadi nih, Lego yang ini ya. 4 kali 4. Ini kan kebetulan isi bijinya isinya apa ya namanya disebutnya? Isi Legonya ini kan ada macam-macam Bu ya. Ada yang 4, ada yang 6, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Ini 4-nya 4 kali. Ya, berarti berapa matanya Lego gitu kan? 4 kali 4 16. Kata tadi kita akan melompat ya anak-anaknya lompat 4. Waktu itu saya sampai ada Bu sampai lompat 5, anak udah ngerti. Sekarang bilangan lompat 5. Pertama lompat 5, Bu Guru kasih kesempatan dari 5 kali saya bilang gitu kan. 5 yang pertama berapa? 5 yang pertama 5. 5 yang kedua berapa? Oh 10. 5 yang ketiga berapa? 15. 5 yang keempat berapa? 20. Sambil begini terus tangan saya Bu. 5 yang kelima berapa? 25. Udah gitu saya terusin lagi. 5 yang keenam berapa? 30. 5 yang ketujuh sampai 100. Akhirnya alhamdulillah anak TK udah ngerti. Walaupun dia nggak ngerti. Itu yang saya maksud itu adalah perkalian gitu. Karena memang tidak diperbolehkan belajar seperti ini. Belajar secara tertulis untuk anak TK 4 kali 4 tidak diperbolehkan. Tapi dengan sendirinya apa Bu? Tadi saya bilang, saya tidak menanam toge di sekolah saya, tapi saya menanam pohon mangga gitu kan. Karena untuk mendrilling anak dari TK atau perkalian nanti dia akan mati kesininya seperti halnya toge. Udah tinggi segitu ya udah layu kan. Tapi kalau kita menanam pohon mangga, awalnya dia di SD udah paham ya 5, 5, 5 gitu kan, udah ngerti. Tiba-tiba dia masuk SD kan ngulang lagi tuh. Nanti menuju ke TK. Nanti di TK dengan sendirinya dia berkembang Bu otaknya Bu, dengan sendirinya dia akan mudah mempelajari ini gitu karena udah kita, jadi karena neuronnya itu udah kita ini kan gitu kan, ibarat kata kayak rumput itu udah kita kasih bibit-bibit subur gitu, nanti dia akan berkembang dengan sendirinya sesuai dengan usianya gitu. Begitu juga nanti dengan SMA, ketika dia SMA dia udah ngerti gitu kan, karena dengan contextual learning ini itu membangkitkan imajinasi mereka semakin lebih tinggi gitu. Ini hanya dengan Lego anak SMA aja, dengan SMP aja udah mulai berkembang gitu. Mereka nanti akan mengerti yang namanya min kan nilai tertinggi, median itu nilai tengah, dan yang tadi. Nah selanjutnya adalah beberapa bahan untuk kreativitas. Ini seorang guru jangan takut untuk berbuat sesuatu yang berkaitan dengan sumber lingkungan gitu. Kalau kita emang belajar dengan niat baik, dengan mengarah ke contextual learning, insya Allah maka kreativitas kita akan semakin bertambah. Jangan takut untuk buka-buka Google, Bu. Sekarang di Google apa aja ada. Sering orang bertanya kepada saya, Bu, gimana sih Bu cara membuat RPPH? Bu, gimana Bu cara membuat ini? Itu di Google sebetulnya udah ada, Bu. Kalau kita rajin-rajin buka gitu. SPPH yang dari PAUD sampai SMA semua udah ada di sana. Kreativitas dari SD sampai PAUD pun juga udah ada di sana. Harus apa gitu kalau kita rajin. Seperti itu. Ini adalah dari bahan alam. Ini dari LK tema kebutuhan, yaitu di mana anak menggosok gigi. Ini saya tempelin biji-bijian sebagai pengganti giginya gitu kan. Lalu ada kapasnya, dan ini adalah minuman gitu. Nah ini adalah baju. Ini kalau dideketin, saya bisa nggak ya ngedeketin? Kayaknya saya nggak bisa memperbesar Bu ya. Ini dari baju, dari bahan-bahan bekas Bu ya. Nah itu saya perbesar. Ini apa sih gitu kan? Mungkin kalau guru-guru yang pernah ikut kegiatan seperti ini, kegiatan bahan bekas ya, ini bahan daur ulang, mungkin paham Bu ya, yang disebut karnaval dengan bahan daur ulang. Ini adalah bekas-bekas tutup botol, ini bekas ciki, rinso, ini bekas tutup botol gitu kan. Nah ini ada lagi yang di belakang bekas koran, bagus kan Bu ya, ini bekas kresek, plastik kresek dibuat seperti ini gitu. Sepintas terlihat bahwa dengan bahan daur ulang atau bahan kreativitas bisa menciptakan suatu produk gitu. Sebetulnya kalau guru-guru kreatif ya tadi ini produknya Bu.
bisa apa namanya kayak misalkan kotak pensil dari botol. Nah, ini yang dimaksud dengan pelajaran project blended learning atau disebut dengan proyek gitu kepada anak-anak. Nah, kenapa di luar negeri itu maju ya tadi karena ini Bu, karena banyak proyek-proyek sebetulnya project blended learning itu mudah dilakukan gitu. Kalau guru-guru memahami proyek-proyek itu seperti apa aja. Nah, silakan Bu buka-buka Google, banyak banget ini Bu tentang proyek. Baik dari SD sampai PAUD, proyek yang mudah anak, jadi proyek yang mudah anak-anak selama liburan gitu kan. Liburan paling sedikit di Indonesia sebetulnya, tapi justru yang paling pusing belajarnya Bu ya. Mendingan banyak liburnya. Nah, seperti itu Bu ya. Nah, ini Ibu bisa lihat bagaimana lost part. Nah, lost part seperti ini Bu ya. Bahan material lepas pasang yang udah tercampur aduk. Di sini ada batu, ada tutup botol, ada kardus-kardus bekas, bahan-bahan bekas bercampur jadi satu sehingga menjadi lost part atau seni kriya. Nah, ini juga sama Bu ya, bahan-bahan lost part juga. Nah, nantinya kita bisa sesuaikan dengan tema. Misalkan di SD nih, hari ini tema apa gitu kan. Saya juga kurang, kalau misalkan di TK, hari ini tema rekreasi. Udah Ibu tinggal anak-anak disuruh tadi saya bilang pembelajaran HOTS atau order thinking itu diberikan kebebasan anak sesuai dengan tema, tapi ibu guru hanya mengarahkan, misalkan subtemanya membuat topi atau membuat perahu untuk rekreasi, kita pergi dengan menggunakan apa aja di dalam rekreasi itu seperti itu Bu ya. Nah, selanjutnya inilah kata-kata motivasi untuk guru. Menurut Brett Henry, guru yang baik adalah guru yang dapat menginspirasi harapan, menyatakan imajinasinya, dan menanamkan kecintaan belajar gitu. Jadi guru tidak hanya, jadi bukan hanya murid aja yang menginspirasi gitu, menginikan imajinasi, tapi seorang guru juga harus punya imajinasi atau cita-cita dijadikan suatu kenyataan dalam pembelajaran sehingga anak-anak suka belajar. Karena tadi saya bilang dengan adanya contextual learning itu anak-anak jadi sangat suka Bu ya, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, selanjutnya menurut Phil Collins, dalam belajar kamu akan mengajar dan dalam mengajar justru kamu akan belajar. Nah, ini saya sering banget Bu ya sharing berkata seperti ini di guru-guru belajar. Selamat bergabung Ibu-ibu, marilah kita saling sharing dan belajar bersama-sama. Karena saya pun juga masih belajar. Kayak kemarin saya disuruh bikin CV, saya sendiri bingung Bu ya, saya CV apa ya, CV saya apa ya, saya sendiri ngerasa hebat gitu. Karena saya sendiri masih belajar, saya sendiri aja masih belajar gitu loh Bu. Masih banyak kekurangan pada diri saya sendiri. Jadi saya sendiri bingung, saya kehebatan saya apa ya. Jadi kalau disuruh bikin CV, saya sendiri aja nggak tahu saya apa. Saya merasa bahwa diri saya itu adalah seorang pelajar gitu. Saya sendiri masih belajar dan masih banyak belajar dari teman-teman semua gitu. Karena makanya beruntung sekali ya seorang Nabi Ibrahim itu hidup sampai 1000 tahun. Kalau kita gali ilmunya, waduh ilmunya seperti apa ya. Sedangkan saya mungkin hidup berapa tahun gitu. Tapi kadang-kadang saya sendiri merasa, wah ilmu saya masih segini gitu kan. Masih banyak yang belum saya ketahui. Dan saya juga mohon bimbingan dari teman-teman semua. Kalau memang ada satu kesalahan ya mohon diperbaiki. Apabila ada yang kurang ya bisa ditambahkan. Lalu menurut John Lubbock, bahwa yang penting bukanlah setiap anak diajari gitu. Jadi yang penting saya belajar, yang penting saya udah ngajarin anak, yang penting saya udah masuk, saya sudah absen gitu kan. Itu dia prinsip seorang guru. Yang penting saya udah ngajar, udah nyetor gitu kan ke kepala sekolah gitu kan. Bu, yang penting saya udah ngajar, yang penting saya mau ngajar nih Bu nih, udah mau ngajar saya udah syukur. Kadang-kadang suka begitu gitu kan. Aduh pusing kepala sekolahnya sebetulnya kalau ada guru yang berkata gitu. Betul nggak Bu Satinem? Ibu jangan nyuruh saya ribet-ribet ya Bu, yang penting saya udah mau ngajar Bu, kata gitu. Tetapi seharusnya setiap anak harus diberi keinginan untuk belajar. Jadi bagaimana seorang guru memberi motivasi kepada anak gitu kan. Bagaimana seorang guru bisa anak jadi gila belajar gitu kan, bukan learning loss. Lawan kata dari learning loss. Bener nggak Bu learning loss? Takutnya saya salah nyebut lagi, takutnya lost learning saya nyebutnya. Gara-gara tadi itu gara-gara lost part. Karena learning loss adalah lawan kata adalah gila belajar. Jadi anak demen belajar itu. Sepertinya anak saya,
Begitu saya kasih hadiah itu Bu, lem tembak, senangnya minta ampun, padahal cuma lem tembak. Itu lem tembak bisa habis dalam waktu seminggu, 50 biji dalam seminggu dia habis gitu. Apa aja dia bikin-bikin. Dia bikin bros segala macam. Nah tadi Bu, jadi ada anak yang pintar tapi kurang kreativitasnya, ada yang kurang kreativitasnya tapi dia pintar gitu. Ya tadi karena apa? Karena seorang guru tidak menggunakan metode project blended learning. Sehingga ada anak yang tadi saya bilang kan, ketika dia menjawab soal itu pada nggak bisa, nggak ada yang bisa, termasuk anak SMA katanya. Coba sebutkan rumusnya si ini kan, si Anu gitu kan kalau SMA ya. Kalau SD Ibu bikin pertanyaan nih pakai tulisan tangan, nggak pakai mulut, pakai tangan. Coba ini Bu Guru nulis anak-anak disuruh apa gitu kan. Disuruh apa gitu kan. Tapi anak cuma bisa bacanya doang, Bu. Dia nggak paham apa isi dari soal tersebut. Begitu juga dengan anak SMA, itu saya sering banget tuh kesulitan sama teman-teman waktu lagi saya masih SMA. Ini sebetulnya pertanyaannya rumusnya yang mana sih? Nah, sampai seperti itu waktu saya SMA. Kalau begitu saya dikasih tahu ini rumusnya pokoknya PR kuadrat gitu kan, baru tuh saya bisa ngerjain ketika saya tahu rumusnya. Karena tadi apa? Karena saya tidak bisa memahami isi soal. Kadang-kadang juga kelewatan juga ya bikin soal ribet-ribet amat. Kalau sekarang nyalain gurunya, bikin soal ribet amat sih. Padahal jawabannya gampang gitu loh. Nah itu dia Bu, kadang-kadang kita nyalahin anaknya kan, anak murid. Nah murid juga sama sebetulnya kayak saya nih contohnya. Saya baru nyalahin guru saya sekarang. Padahal seorang murid juga sama Bu. Kok bikin soal susah sama, padahal tadi karena apa? Karena kurangnya suatu project blended learning. Jadi kurangnya contextual learning kepada anak-anak. Tapi kalau tadi dengan Lego, Ibu paham kan ya? Anak-anak juga ikut paham Bu, udah paham seneng lagi dikasih mainan Lego, disuruh ngitung biji Legonya doang gitu kan ibarat kata, tapi menjadi suatu perkalian, menjadi suatu pecahan gitu. Seperti itu. Nah, sekian dari saya, itulah yang bisa saya paparkan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan saya juga masih belajar, jadi saya juga maaf ya kepada teman-teman apabila mengundang saya paling nggak bisa bikin CV karena terus terang saya adalah seorang pelajar gitu. Kalau diulang itu apa sih Bu kelebihannya? Saya juga nggak ngerti kelebihan saya apa ya, saya juga nggak ngerti kelebihan saya apa gitu. Jadi saya minta maaf sebelumnya, yang salah dari saya semua, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempatnya, terima kasih dan saya kembalikan lagi kepada Bu Deris sebagai moderator. Bu Deris. Subhanallah, materinya bagus sekali Guru. Sampai hilang ngantuk saya Guru. Belum Ini ada pertanyaan Guru. Ini saya tutup dulu ya, maaf. Apa gimana saya tutup belum kali Guru? Enggak bisa stop share maksudnya. Maksudnya stop share. Gimana stop share apa ini ya? Stop sharing dulu. Ya, stop share dulu ya. Nah, ya. Nih, acara selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kebetulan di sini ada pertanyaan di kolom chat. Pertanyaan dari Guru Parida Ambar. Apa kepanjangan dari STEAM? Katanya Guru. Mohon dijelaskan. Ini sebelum saya jawab, ada yang mau jawab nggak nih? Ayo angkat tangan yuk. Jangan saya terus, kan saya masih pelajar, Bu. Masih jadi mahasiswi. Nah, Bu Satinem mau jawab tuh. Mungkin boleh open mic, Bu Satinem. Belum Bu Niken. Ini lagi connect dulu. Bu Niken dulu. Izin Bun jawab. Boleh Guru. Untuk kepanjangan STEAM sendiri, S-nya itu sains, T-nya itu teknologi, terus E-nya engineering, A-nya art, M-nya matematik. Mungkin itu kepanjangan STEAM. Terima kasih, Guru. Ya, kita kembalikan ke Guru Niken.
saya katakan Bu ya, kalau Ibu ingin tahu materinya, saya sudah bilang banyak banget di Google. Terus terang, saya aja juga belajar dari Google. Saya juga termasuk anak yang belajar dari Google, muridnya Mbah Google saya juga Bu termasuk, ya kan. Kalau Ibu ingin tahu materi tentang STEAM, silakan Ibu buka Google, Ibu buka apa namanya media-media, banyak sekali Bu ya pengertiannya, mungkin lebih bagus dari saya mungkin ya materi dari media. Tapi kalau Ibu ingin belajar bagaimana sih Bu cara pengaplikasian STEAM kepada anak-anak, nah mungkin saya bisa jelaskan caranya. Tapi kalau Ibu bertanya bagaimana apa sih Bu STEAM itu, silakan buka Google. Mungkin Mbah Google lebih ngerti daripada saya gitu. Karena panjang banget, pengertiannya panjang. Tadi saya jelaskan tadi dalam gambar dan tadi bahwa dengan conceptual learning itu sangat baik ya Ibu belajar STEAM kepada anak-anak. Seperti itu Mbak Dery. Mungkin ada yang lain? Oke, cukup jelas Ibu Farida. Iya Mbak, udah jelas Mbak. Terima kasih. Maaf ya Bu Farida. Iya nggak apa-apa Bu, terima kasih. Saya suka Ya. melihat APE-nya. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk di kelas saya gitu. Iya sama-sama Bu. Oke, kalau masih ada yang ingin ditanyakan boleh langsung sajalah. Nah, ini ada Boleh pertanyaan juga, kesempatannya Guru. diambil nggak Bu Niken? Bu Dery, boleh nggak? Guru, Oh ya Bu Sukun mau Guru bertanya, ini ada silakan Bu. pertanyaan nih Guru dari Guru Syapira. Guru Niken, apa solusinya anak yang tidak fokus saat belajar dan saat kerja tugas prosesnya sangat lama bahkan bisa membutuhkan berjam-jam baru bisa selesai. Iya. Tadi kan saya udah jelasin Bu ya di yang tadi. Pertama kita lihat dulu gitu kan mengenai gangguan pembelajaran. Nah, Ibu Prioritas ya, Guru. Ibu bisa lihat di Google mengenai gangguan pembelajaran anak. Biasanya kalau tingkat fokus kurang, tingkat fokus anaknya bagaimana dulu gitu. Saya juga nggak bisa ngejelasin gitu kan. Bisa jadi dia anaknya sering pendiam, bisa jadi dia pendiam tapi nggak fokus. Bisa jadi dia karena kecerdasan genetisnya tinggi gitu, jadi nggak bisa fokus. Dan bagaimana juga dengan si guru gitu kan. Bisa jadi dengan gurunya terlampau galak karena dia takut, jadi nggak fokus gitu kan. Masalahnya apa dulu gitu dari tingkat fokusnya ini gitu. Jadi banyak sebab-sebab anak untuk tidak fokus gitu. Tapi yang paling utama, kalau anak sudah senang belajar, insya Allah dia akan bisa memahami apa yang diberikan oleh guru gitu kan. Terutama tadi dengan pembelajaran secara nyata. Nah itu guru juga harus kreatif dengan ice breaking gitu kan. Tadi dengan lagu-lagu atau dengan gerak-gerak. Sebelum mulai kita dengan nyanyi-nyanyi atau enggak ada kan ice breaking yang mengasah otak anak kan yang tadi saya bilang namanya contohnya kayak ibu guru nih, ayo ibu guru tepuk tangan. Kita praktekin nih, guru dengar kayak ucapan saya, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, satu, dua, tepuk dua, tepuk duit. Ayo. Tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk muka. Kan dengan kata gitu kan itu kan bikin fokus juga ya, ada suatu permainan gitu loh. Jadi mengasah otak anak tadi dengan cara kita tingkatkan ice breaking kita. Tadi Bu, saya juga nanti namanya peningkatan pembelajaran otak anak bisa dengan senam otak ya kan. Nah tadi saya bilang contohnya kayak begini nih, ada tuh senam otak ya begini saja juga masih kagok Bu kalau nggak sering dilakukan senam otak gitu kan. Tadi jadi kalau anak PAUD 1 2 1 2 coba 1 2 1 2 ya itu juga susah Bu kadang-kadang ya kan. Tuh saja ketukar. Itu dilakukan seperti itu setiap hari yaitu untuk mengasah tingkat fokus anak. Tetapi saya juga Ibu harus mengetahui kenapa dia nggak fokus gitu kan. Tadi saya bilang gangguan pembelajaran apa yang sedang dia hadapi. Seperti itu. Iya, terima kasih Guru Niken.
Luar biasa sekali materi pada malam hari ini. Semoga nanti kita dipertemukan lagi ya Guru ya. Iya, sebentar saya mau ngasih link apa? Link materi. Ada yang minta materi nggak sih di grup lagi? Ini nggak tahu. Iya Guru. Saya kirim ke Bu Anik atau siapa ya? Ke Mbak Dery saya nggak ada nomornya. Guru Anik boleh. Oh, Bu Anik ya. Ini masih banyak pertanyaan, tapi karena waktunya sudah mepet, jadi pertanyaannya langsung saja ke grup ya Bu ya. Grup. Tuh, alhamdulillah 100 orang, masih 100 orang ya. Mungkin yang udah di daerah Papua, mungkin udah jam 10 lewat Bu ya. Kalau nggak puas japri. Iya benar. Kalau japri ada itunya Bu. Tempat kami sudah jam 10 lewat, mau setengah 11. Alhamdulillah masih semangat. Tapi tetap semangat ya Guru ya. Semangat. Semangat. Sebentar ini saya lupa nak, karena kebanyakan japrian jadi lupa yang mana ya. Setelahnya ke Pak Iqbal aja. Ada Pak Iqbal nggak ya? Pak Iqbal ada nggak di situ Bu hari ini? Pak Iqbal. Ada. Pak Iqbal saya kirim ke WA Pak Iqbal ya untuk materi. Jadi yang hadir pada malam ini materi khusus dikirim di link Zoom. Pak Iqbal ada ya Bu Anik. Jadi intinya ya Guru, untuk mengatasi pembelajaran yang tidak efektif itu, terlebih dahulu kita harus mengenal modalitas belajar anak ya Guru ya. Pertama ya tadi kita mengenal anak dulu, gangguan apa masalah apa yang sedang dihadapi saat itu dari anak. Bu Anik udah saya kirim ya Bu Anik ya. Kita ketemu nih alhamdulillah. Ininya nomor WA-nya. Ya, Bu, terima kasih. Insya Allah nanti kita bagikan di ini aja Bu, di link Zoom aja. Jadi tidak di grup tapi di link Zoom, di chat Zoom. Siap. Jadi materi khusus yang hadir pada saat ini gitu. Jadi Bu nanti disalin ya ininya ya, apa tuh namanya, langsung Google Drive-nya dari link Zoom disalin ke WA materi. Versinya belum deh. Maaf ya bukannya pelit, tapi biar ibu semangat terus nih ikut Zoom Komet Palembang. Jadi ini kalau ibu ikut ikut Zoom Komet Palembang mendapatkan materi dari ini gitu. Khusus yang ikut Zoom. Bu Anik udah belum? Bu Anik belum dikirim ya Bu Anik? Bentar Bu ya. Oh. Kebetulan nggak nyambung. Sudah ada tadi rekan ya, coba dicari di kolom chat. Oh ya udah ada nih. Penting jangan ditutup dulu Bu. Kalau iya nggak Pak. Kalau masih semangat alhamdulillah, tapi udah jam segini. Iya, sampai setengah 10 katanya. Iya, kebetulan di laptop saya nggak ada WA-nya, jadi bingung gitu mau ngirim. Ditutup dulu ya Guru. Ya. Nah, udah Bu ya, udah dikirim. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan untuk dari materi sudah saya kirimkan di chat, di kolom chat rekan semuanya ya. Iya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari pihak Komet Banten apa Bu Mukti atau siapa Mbak Dery? Guru Mustika silahkan. Baik. Ya. Sangat berterima kasih ke Ibu Niken untuk berbagi ilmunya malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Ibu berbagi ilmu kepada kami dan kita semua bisa mengaplikasikan ilmu dan juga bisa berbagi ke yang lain ya, biar ilmunya lebih menyebar kebaikannya. Untuk teman-teman guru yang bergabung di
pertemuan Terkendala jaringan ini kelihatannya. Iya, sepertinya jaringan ya Bu Mustika. Guru Jahadi bisa kirim link absensinya lagi, Guru. Ini masih ada yang minta. Maaf. Kalau absensi mungkin di itu juga kalau di itu enggak ini ya. Kalau di grup WA mungkin bisa kali biar kalau absensi. Nah, ini sudah ada. Hmm. Guru Mustika? Atau Pak Jarhadi mungkin pengen bicara saya juga belum biar kenalan dengan Pak pengurus. Ya, silakan boleh yang lainnya. Guru Jarhadi. Perkenalkan diri Pak Jarhadi apa ya namanya tadi siapa lupa lagi. Ya Pak Jan Hadi sebagai apa ya boleh dong kenalan atau bicara gitu di sini sambutan sebagai penutup sebelum ditutup gitu sebelum penutup Pak Jan Hadi mungkin bisa bicara mengenai Komet Palembang kesan dan pesannya Pak Jan Hadi. Apa terkendala sinyal juga ini? Oh mungkin nggak bisa itu ya nggak bisa open apa tuh namanya nggak bisa open ini ya open video mungkin ya. Silakan Guru Ali Maksum. Guru Ali. Ya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sebagai pemateri luar biasa. Saya menikmati dari awal sampai akhir ya. Jadi ini iya Pak suaranya kecil. Kecil ya suaranya ya. Iya. Oke. Tapi bisa didengar nggak ya? Kalau saya sih bisa, nggak tahu yang lain dengar ya. Mbak Dery dengar nggak? Bisa Guru. Sekarang suaranya gimana? Suaranya kecil. Gimana suaranya? Oh iya Pak, mungkin kendala jaringan juga nggak apa-apa Pak. Bicara aja Pak, dengar kok Pak walaupun kecil. Ibu pemateri yang luar biasa yang memberikan materi pada malam hari ini. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Mungkin nanti teman-teman bisa menikmati kembali di YouTube kita ya. Jadi saya mengharapkan Ibu Ina jangan bosan-bosan untuk memberikan materi nanti kembali. Kalau misalnya nanti kita minta ya, mungkin punya materi yang luar biasa kembali untuk di-sharing di hari ini. Terus perkenalkan saja saya Ali Maksum sebagai PJ Media Pembelajaran Online dan rekan saya adalah sebagai moderator itu adalah untuk pembelajaran offline. Ya, saya berterima kasih pada rekan-rekan semua yang hadir pada malam hari ini sehingga tebus 100 peserta dan teman-teman nanti diharapkan jangan keluar dulu dari grup karena memang kita nanti ada menu-menu untuk materi-materi selanjutnya ya. Jadi nanti dia tidak repot-repot masuk keluar gitu ya. Terima kasih Ibu, luar biasa materinya, sangat luar biasa. Itu sebagai salah satu referensi kita untuk pembelajaran untuk menjadi guru yang lebih baik dan anak-anak yang luar biasa untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu Bu ya minggu depan Bu ya, kita ada acara lagi nih bagi ibu-ibu yang karena sering kesulitan. Saya sering sekali mendapat pertanyaan dari teman-teman itu sampai ratusan, bagaimana ya sebetulnya kurikulum prototipe itu bisa dilakukan pada saat ini. Kita nantikan minggu depan biar moga-moga bisa hadir lagi untuk kegiatan minggu depan di Komet Palembang ini. Ya, Mbak Dery ya. Ya. Sekali lagi terima kasih Guru Niken. Terima kasih kepada pihak guru-guru hebat yang telah berpartisipasi. Saya sebagai moderator mewakili pihak penyelenggara, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, kehilapan, kekurangan, kegrogian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih ya Bu Niken dan Bu Ferry. Sama-sama. Terima kasih Bu Niken, luar biasa. Sama-sama. Terima kasih Bu Dery. Sama-sama. Silakan ditutup oleh host ya. Terima kasih. Sama-sama.